Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan juga selamat siang kepada juri-juri terhormat. Hadirnya saya di sini untuk membantah argumentasi dari pihak pertama selaku pihak pemerintah dan juga akan memberikan argumentasi saya sebagai pihak oposisi terkait masalah mosi kedua ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam argumentasi saya ingin sedikit men-highlight terkait dua parameter permasalahan yang ditekankan oleh pihak pemerintah. Nah, yang pertama itu adalah terkait masalah pengeluaran dana, apakah sudah ideal atau tidak di dalam pencarian kecerdasan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah keuntungan apa atau benefit apa yang didapatkan oleh masyarakat atau halayak banyak dalam pencarian kecerdasan ini. Nah, terkait masalah parameter pertama, pengalokasian dana untuk pencarian kecerdasan ini sudah sangat fleksibel. Pencarian kecerdasan ekstraterensial atau SETI ini masih dikatakan cukup sedikit dibandingkan untuk pengalokasian dana-dana kepada bidang-bidang lainnya, misalnya pada bidang kesehatan dan juga pendidikan. Uni Eropa hanya mengelontorkan 300 juta euro yang notabene-nya masih sangat kecil dibandingkan kalau kita bandingkan dengan pengelontoran dana di berbagai bidang lainnya. Nah, pengelontoran dana ini pula juga tidak hanya menitikberatkan pada satu aspek saja, yaitu dalam uang pajak, karena dari pihak pemerintah saya dengar tadi bukan hanya ya menitikberatkan kepada yang namanya uang pajak, tetapi sebetulnya kalau kita lihat secara universalis, pemerintah Uni Eropa juga didukung oleh berbagai pihak swasta, misalnya seperti SpaceX yang dinaungi oleh Elon Musk itu sangat membantu dalam pengembangan dan juga pencarian kecerdasan SETI ini di semesta raya ini. Nah, eh, di sini juga harus terbentuk yang namanya relasi kepada masyarakat. Maksudnya relasi di sini adalah masyarakat juga harus tahu apa itu SETI, kemudian kalau benefitnya ke kita itu apa gitu. Karena sebenarnya kalau kita berbicara masalah benefit atau keuntungan yang dapat bagi masyarakat, ini sudah sangat banyak gitu. Bahkan kalau kita berbicara masa keberlangsungan peradaban manusia ke depannya itu, ini sangat utama. This is the more important daripada yang semuanya gitu. Ini merupakan satu aspek yang penting yang perlu kita lakukan pengembangan secara menyeluruh. Secara kedepannya itu harus kita alokasikan dana sebanyak-banyak mungkin kepada bidang ini gitu. Bukan berarti kita hanya satu bidang saya, tidak, tetapi bagaimana kita itu fleksibilitasnya itu harus tinggi gitu. Kita bisa ke pendidikan juga bisa, ke kesehatan juga bisa, tetapi di satu sisi juga kita pengembangan kecerdasan ini terus berjalan atau pengembangan SETI ini terus berjalan. Nah, prospek SETI ini tentu menjadi acuan yang sangat gamblang gitu ya, acuan yang sangat besar kepada kita tentang bagaimana kita kedepannya itu peradaban manusia itu berkembang. Nah, manusia di kedepannya itu akan sangat banyak menghadapi namanya kemungkinan, baik itu kemungkinan terburuk atau kemungkinan yang baik tentunya. Seperti misalnya di depan mata kita sudah terpampang jelas bagaimana peperangan itu sudah sangat umum gitu ya, sudah sangat menjadi menjadi big problem di dalam keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Nah, SETI ini hadir untuk memberikan opsi lagi kepada kita sebagai manusia. Memberikan opsi bagaimana kalau kita itu mengeksplorasi dunia semesta raya ini. Kita sebagai manusia tidak harus stuck pada satu titik ini. Kita tidak bisa hanya tinggal pada satu ini. Kita harus keluar, kita harus mengeksplorasi dunia ini. Bukan tidak mungkin, di depan mata kita sudah sangat banyak sekali kemungkinan yang sangat buruk. Biological war, a nuke war, bahkan sampai cyber war itu merupakan hal-hal yang dapat membuat keberlangsungan hidup kita di dunia ini menjadi sudah sangat rumit. Kesenjangan yang cukup masif pun juga ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, SETI, pencarian kecerdasan ini hadir untuk memberikan kita opsi lain. Kita manusia harus mencari the new place, kita harus mencari tempat yang baru demi keberlangsungan hidup manusia kita ini. Bukan tidak mungkin. Menurut peneliti, 500 sampai 1000 tahun ke depan, dunia ini sudah sangat tua. Dan prospek kemungkinan untuk tinggalnya itu sudah sangat kecil. Maka saya bilang tadi, kita harus melakukan eksplorasi, kita harus mencari kehidupan baru, mencari tempat baru untuk melanjutkan peradaban kita sebagai manusia. Dan juga secara historikal,
Pencarian kecerdasan SETI ini sudah sangat umum, bahkan sudah bisa katakan sudah masuk kategori yang cukup lama. Nah, dimulainya itu pada saat kita tahu sendiri, siapa sih astronot pertama? Neil Armstrong, yang terbang pada tanggal 20 April 1962. Nah, itu menjadi langkah awal kita, menjadi step up kita untuk memulai yang namanya eksplorasi dunia luar gitu. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah kita perlu yang namanya menemukan tempat baru. Kita harus perlu memikirkan lagi bagaimana kita bisa keluar dari zona ini gitu. Di dunia ini sangat banyak hal yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah nuklir, yang dimana satu keluncuran saja itu dapat menghancurkan bumi. Setengah bumi bahkan bisa dihancurkan hanya dengan satu luncuran saja. Oleh itu, kita harus berpikir secara jauh, berpikir secara nyata. Bagaimana kita ini bisa keluar, kita bisa mengembangkan lagi bidang-bidang astronomis, bidang-bidang pengembangan dunia luar. Itu agar kita bisa menemukan the new place, tempat-tempat baru. Supaya peradaban manusia ini juga bisa menjadi tetap terjaga dan juga tetap berlangsung sampai nanti generasi-generasi kita. Bukan tidak mungkin kita bisa melakukan membuat suatu peradaban di planet-planet yang notabene tidak bisa kita jangkau, seperti planet Mars, seperti mungkin kita bisa eksplorasi lagi lebih ke galaksi-galaksi lain demi mendapatkan tempat tinggal yang 50-50%-nya itu bisa kita tinggali layaknya bumi, seperti begitu. Nah, kita juga sudah memikirkan pasti kalau kita ketemu dengan kalau kita artinya papasan langsung dengan makhluk yang berada di luar bumi ya, itu tentu akan sangat didukung oleh dari namanya pencarian kecerdasan atau pengembangan SETI ini. Karena tidak mungkin dengan kita selalu mengembangkan SETI ini, tentu pasti kita akan menemukan berbagai macam cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di luar bumi ini. Nah, intinya dengan SETI ini kita pasti akan memberikan opsi-opsi baru terkait kita hidup di dunia ini. Terima kasih.